Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang dia kamu berkata, dia adalah Allah kami. Padahal kamu tidak mengenal dia. Sebaliknya, aku mengenal dia, dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus berdialog dengan orang Yahudi. Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa jika mereka benar-benar menepati janjinya, mereka tidak akan pernah melihat kematian. Bayangkanlah betapa terkejutnya setiap orang mendengar kata-kata Yesus itu. Tidak pernah melihat kematian. Apa yang Yesus pikirkan? Semua orang di bumi ini mengerti bahwa pada satu saat di masa depan mereka akan mati. Hal ini adalah jalan hidup yang alami. Secara alami orang Yahudi menganggap Yesus gila. Apakah dia benar-benar percaya bahwa dia tidak akan mati? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia lebih besar dari Abraham atau para nabi? Semua nabi meskipun hebat akan mati. Mengapa Yesus menganggap dirinya berbeda? Apakah Yesus percaya bahwa dia lebih besar dari para nabi? Saudara-saudari, ketika Yesus menanggapi orang Yahudi, dia tidak menanggapi kritik mereka terhadapnya. Sebaliknya Yesus berbicara tentang Bapanya. Dia menyampaikan kepada mereka bahwa Bapanya adalah orang yang akan memuliakannya. Yesus juga mengatakan bahwa meskipun orang Yahudi menyangka mereka mengenal Tuhan, sebenarnya mereka tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Yesus memiliki hubungan yang mendalam dengan Allah. Yesus menyampaikan kepada orang-orang Yahudi bahwa Bapanya Abraham bersukacita melihat harinya. Para pendengarnya heran dan tidak percaya. Yesus sungguh gila. Saudara-saudari, orang-orang Yahudi menjawab dengan menyampaikan kepada Yesus bahwa dia belum genap berusia 50 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa melihat Abraham? Yesus hanya menanggapi mereka, "Sebelum Abraham ada, aku sudah ada." Dan orang-orang Yahudi mulai mengumpulkan batu untuk dilemparkan ke Yesus. Yesus dengan diam-diam berjalan keluar dari bait suci. Saudara-saudari, tempatkanlah diri Anda pada posisi orang Yahudi. Jika ada yang mengatakan kepada Anda apa yang Yesus katakan kepada orang Yahudi, apakah Anda akan mempercayai mereka? Atau apakah menurut Anda mereka mengalami delusi dan mungkin telah kehilangan kendali? Kemungkinan besar kita akan menganggap mereka gila atau fanatik. Lagi pula bagi orang Yahudi, Yesus hanyalah pengkhotbah jalanan. Mengapa mereka harus berpikir bahwa Yesus berada di atas norma para pengkhotbah? Lagi pula dia terdengar sangat gila ketika mengatakan bahwa dia ada sebelum Abraham. Bicara tentang sampah itu tidak mungkin.
Saudara-saudari, jelas hati orang Yahudi tertutup bagi Yesus. Mereka tidak mempercayainya. Namun mereka juga takut akan kekuatan dan pengaruh yang Yesus miliki terhadap banyak orang. Yesus sangat dikasihi dan dikagumi. Yesus menjadi ancaman yang signifikan terhadap kekuasaan dan pengaruh para pejabat Yahudi. Saudara-saudari, hari ini menjadi hari yang baik bagi kita untuk memeriksa hati kita. Apakah hati dan pikiran kita tertutup bagi Yesus? Kita mungkin telah menutup pikiran dan hati kita kepada Yesus karena dalam beberapa hal hidup itu menyakitkan dan penuh perjuangan, dan kita menyalahkan Yesus atas kenyataan itu. Apa yang kita percaya tentang Yesus? Apakah kita menjauh darinya? Atau apakah kita terus percaya dan mempercayainya? Atau apakah kita hanya menerima Dia begitu saja? Hari ini saya mengundang Anda semua untuk berhenti dan merenungkan siapa Yesus bagi hidup Anda. Apakah Anda puas dengan hubungan yang Anda miliki dengan Yesus? Jika tidak, bagaimana Anda ingin mengubahnya? Lalu maukah Anda mengambil beberapa langkah untuk membangun kembali hubungan dekat dengan Yesus? Yesus tepat di samping kita, menunggu kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.